kemerdekaan kalau 1945, mulai dari 1945 pada saat proses perjuangan, semen Padang ko, area semen Padang ko atau pabrik semen Padang ko, alun ada produksi kayaknya. Oh, alun produksinya. Tapi di dalam catatan sejarah, Inyo tuh difungsikan sebagai basis pertahanan. Basis pertahanan benteng kok maksudnya? Benteng pertahanan. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kami balik di acara Talam. Kini kita balik aja udah Alfa Noranda Rajo Taduang. Kini kami di Museum Aditya Warman. Museum Aditya Warman di Kota Padang. Kini kita membahas masalah semen tertua, pabrik semen tertua di Indonesia, Asia Tenggara, semen Padang. Tolong cerita Alfa, beko menceritakan awal berdirinya dan perkembangannya di masa kolonial dan masa-masanya. Jadi di mana kamu mulai kan? Mulai dari Mirokok loh. Dari awal pendiriannya bantu dulu tuh, tambang rakyat kah dulu atau kira-kira. Soal semen Padang kok. Dulu di masa kolonial itu persis tuh dake-dake pada awal-awal pendirian pemerintahan Hindia Belanda, Nederland Indi. Itu ada seorang ahli mineral, nama beliau tuh Christopher Lau. Christopher Lau orang mana tuh Jerman? Konon kabarnya itu Inggris. Bukan konon kabar sih. Ada yang nyebutnya Itali, ada yang nyebutnya Jerman. Gitu. Itali pakai lau, enggak Jerman kayaknya bunyi nama orang so. Tapi biasanya Tionghoa tuh. Tionghoa tuh ya? Pakai lau tuh. Pakai lau. Nah, cuma mungkinnya lah dua kewarganegaraan. Orang tuanya mungkin pernah nikah. Beda bangsa kali ya. Maka dipakai nama Christopher Lau. Christopher Lau. Nah, jadi beliau kok tugas di Padang. Lalu melakukan survei mineral dan nyacok kontak jo orang-orang di daerah Lubuk Kilangan dan sekitarnya. Nyopai main-main ke kabun. Ada kawannya orang Banso Asyang kalau tapi awak ndak hafal nama beliau ko Christopher Lau ko apa kada pegawai Nederland Indi. Pegawai Nederland Indi. Di bagian mineral ya. Ini di bawah Destuer tuh. Destuer ko apa sawah? Destuer tuh nama orang. Oh, nama orang. Bidangnya apa? Bidangnya kepala residen. Ya. Di Kota Padang. Kalau nggak salah masuk Christopher Lau. Tapi kalau salah beko tolong ditelokan. Gitu. Iya. Jadi beliau kok dia tugasnya berbarengan tuh mah sama siapa yang dibunuh di Sijunjuang kok? Yang punya Tugu mah. Tugu atau ya? Pernah ditugukannya di bawah jembatan Situ Nurbaya kok. Beliau kok melakukan survei. Nah, ini tugasnya di Padang, survei geologi. Nah, kebetulan ada kawannya Bang Sasyang yang kerja di Nederland Indi kok pekabun di Bekilangan tuh. Iya. Jadinya main-main ke kabun kok mungkin sambil ngopi-ngopi, merokok-rokok entah kan. Jadi di Bekilangan tuh banyak kabun dulu ya. Kabun atau? Karet nggak salah. Kebun karet? Iya, karet sama kopi itu di situ ada. Nah, jadi beliau macik-macik tanah di Bukit Indah Ruang tuh. Nampak adanya, itu tanah aku penting mah. Kok cerita bahasa awak saya? Tapi itu rangkuman dari kejadian sebenarnya. Tanah kok rancak kok mah untuk bahan bangunan ya lah. Semacam semen. Ya. Tanahnya tuh ya? Tanahnya tuh. Itu dicoba lah eksplorasi dari laporannya tuh. Nyagi laporan nyasabi ke kawannya, terus nyagi laporan ke kepala residen pada masa itu, lalu dicek lah posisinya. Awalnya alun-ado respon positif dari pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Akhirnya dicobalah dioperasionalkan pabrik sederhana di masanya. Ada laporannya bara hasil tulisannya ya. Iya. Lalu
Nggak lama setelah itu pada tahun 1907, kalau Christopher Law pertama ko 1896 sampai alun 1901 itu dah. Semen Padang itu 1901 kan? Yang dicatat. 1910 yang dicatat ya. Berarti Christopher Law ko lah 8 balik 1800-an lah ya. 1890 sampai 6 tahun sebelum 1900. Iya. Nah, berarti kalau ke 1910 6 balik tahun. 6 balik tahun. Nah, jadi perjuangannya selama 6 balik tahun cuma. 6 balik tahun dia berjuang untuk menjadian tuh perusahaan ya. Nah, jadi pada tahun 1907 muncullah direspon dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan Nederland Semen. Matavich. Nederland Semen Matavich. Fabrik Padang. Pabriknya di Padang. Ya. Perusahaan semen Hindia Belanda. Iya. Di Padang. Nah, itulah awal mula agaknya perusahaan semen di Kota Padang, tapi punya Hindia Belanda. Nah, itu pula sejarah awal dari semen Padang kok. 1910 itu ya? Dieksekusi akte notarisnya 1910. Tapi sebelum itu lah ada usahanya. Ya. Jadi mulai dari temuan terus usahanya lobby ke pemerintah. Lalu sesudah itu nyucubolo produksi sekian mencari mungkin ya sama kebiasaan orang awak kan. Iya. Ketika dia proposal pertama tuh orang nyetulanya doang. Beko kalau lah jadinya lah kadang ya. Ayolah satu ya. Satu sekaki ya. Bacar menjajal ya kan. Iya. Nah, itu tuh perangai itu sifatan yang berarti memang dulu ndak ada tambang rakyat di sini ya? Ndak ada. Ndak model yang di Saulunto misalnya batu bara dulu awalnya kan tambang rakyat gitu. Ndak ada itu dah ya. Ndak ada. Beda. Berarti memang dari pemerintahan Hindia Belanda dulu ya. Yang mengawalinya. Makanya Nederland Semen Matavich. Ada Matavich. Nederland Semen Portland Matavich. Nah, itu udah mau lengkap. Padang Fabrik. Itu awal mulanya. Dan Dima dulu sebelumnya pemanfaatan Bukit Indarongko untuk kebun. Untuk kebun ya. Kopi sama karet gitu. Inilah putih sadar ke bukit ya. Alah bara bukit. Yang nampak mana yang apa kan ciek baru. Tapi ada penambahan kan. Itulah. Itu ternyata bisa bertahan kini tahun 2022 kah? 2022. Diresmikan 1910 lah. 1910. Berarti kan kalau dihitung 2010 patang alah 100 tahun mana? 100 tahun ya. Lah sahabat. Kini berarti alah 102 tahun. 102 tahun. Nggak habis semen kada? Berdirinya semen tertua di Asia Tenggara. Ya? Dan pasarnya sampai ke Amerika kok. Pasarnya internasional kok. Iya. Dan saat kini kan laba gabung loh Jo. Semen Indo-Gresik kalau nggak salah, jadi grupnya, kayak gitu. Nah, itulah sejarah awal munculnya semen Padang. Di masa kolonial tuh, masa awal kemerdekaan lah, Pak Basley. Kan tuh ada tari ulur tuh. Ya betul. Itu kan apa tuh? Namanya hasil alam negara tuh yang kan dikelola di Indonesia pas zaman awal kemerdekaan. Gejolak-gejolak dulu itu catatannya. Kalau di awal-awal kemerdekaan, kalau 1945, mulai dari 1945 pada saat proses perjuangan, semen Padang area semen Padang atau pabrik semen Padang alun ada produksi kayaknya itu. Oh, alun produksinya. Tapi di dalam catatan sejarah, inyo tuh difungsikan sebagai basis pertahanan. Basis pertahanan benteng kok maksudnya? Benteng pertahanan. Oh, gitu. Jadi produksi senjata, lalu tempat membuat strategi perlawanan, lalu setelah itu mungkin untuk membuat benteng-benteng pertahanan di garda terdepan itu menggunakan semen kok. Kalau awak baca catatannya tentang sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Barat, itu semen Padang disebutkan di situ Baso itu sebagai basis pertahanannya dan tempat untuk berkoordinasi gitu. Berarti alun produksi maksimal mungkin tapi kan cukup jadi apa tuh yang maksudnya yang harus capek di akuisisi dari pemerintahan Indonesia betul. Jadi penyerahan semen Padang itu berhubungan sama proses nasionalisasi pada zamannya Pak Karno.
zaman Soekarno, kisaran tahun berapa tuh? 58 kan? 58 ya? Nasionalisasi itu. Nasionalisasi. 57 58 tuh nasionalisasi. Tapi itu baru sifatnya nasionalisasi. Setahu awak dalam beberapa catatan tentang Semen Padang tentang buku-buku sejarah yang berkaitan sama Semen Padang perubahan manajemen dari bangsa Eropa ke Awak terjadi sekitar tahun 70-an sampai 77. Jauh kan? Malah jauh. 60 tahun setelah ya. Ditandai dengan itu. Putra daerah pertama yang memimpin Semen Padang tuh si Pak Zaranas bukan ya? Iya, Pak Zaranas. Ya. Nah, pada masa beliau lah manajemen tuh banyak secara keseluruhan berubah dikelola oleh putra-putra daerah orang Indonesia sendiri gitu. Dikelola pribumi lah kasarnya dikelola pribumi. Tapi kan masih alumni Salakpeh dari walun. Pada masa itu teknologi agak susah. Misalnya kalau mengelola semen pun butuh namanya kayak molen lah, secara teknis lah, istilah-istilah teknisnya ada drilling lah, apalah. Itu kan masih bergantung sama orang-orang di luar karena teknologi awak atau SDM awak lu bisa menciptakan itu di masa lalu. Berarti pembangunan rel itu rel yang membawa ke Teluk Bayu itu sebelum kemerdekaan tuh dah? Enggak, kalau rel kereta api setelah kemerdekaan. Dulu sebelum rel kereta api itu untuk membawa Padati Baban kalau membawa bahan baku dari Bukit Putih itu ke pabrik itu pakai tram, tahu nggak tram? Tram tuh kereta gantung. Nah, pakai itu dulu. Model lori. Terus untuk listriknya untuk misalnya operasional mesin tuh kan pakai listrik. Iya. Ada apa namanya? Ayah tabu. Bukan. Ayah. Enggak lah, ayah. Ayah rasa PLTA rasa bungo. Rasa bungo. Ayah Baliang namanya orang kampung nyambut Ayah Baliang. Itu kan PLTA, pembangkit listrik tenaga air untuk Semen Padang. Itu PLTA 1. Ayah Baliang ya. Ayah Baliang. Iya. Terus yang kedua yang di Kuranji PLTA namanya Batu Busuk. Batu Busuk. Itu menyuplai listriknya. Menyuplai listriknya Semen Padang tuh. Itu kira-kira. Oke. Bawa taman dong. Mesti sorok kok lu. Jadi. Mati kayak. Jadi kini kabar-kabar kan Semen Padang dimasukkan ke dalam warisan dunia dari UNESCO ya. Iya, rencananya yang ada nggak waktu itu? Iya, kayak yang di kabar-kabarnya, kabar-kabar ini danga. Ya, kategori warisan dunia aku. Solunto kan lah tambang lah nak bakal Semen Padang yang lebih tua, lambeknya dapat itu ya. Bukan, Semen Padang nggak lebih tua dah. Karena Semen Padang berdiri 9 balik 10 lah. Sedangkan tambang Ombilin batu bara itu 8 balik sekian. Nah ya, 1.000 pengertian. Itu bentuk dulu Saulunto. Iya. Dan pengurusannya pun lebih awal Saulunto. Saulunto tuh dulu pernah terlibat juga sejak 2008. Sejak 2008 tapi Semen Padang itu baru tahun ini 2002. Usaha realnya kan baru tahun-tahun itu. 2022 rencananya akan diusulkan itu baru 2022. Mudah-mudahan capek prosesnya. Mudah-mudahan capek lah prosesnya dan ya berharap bisa lah Semen Padang menjadi salah satu warisan dunia yang punya pengaruh lah dulu di awalnya gitu untuk perkembangan teknologi teknis atau pembangunan gaya modern menggunakan semen itu kan memang salah satu pelopornya Semen Padang. Gitu. Harusnya kalau merujuk tadi ke yang belakang yang awal tadi itu kan memang lah wajar sebenarnya kan? Iya. Terbesar pertama di Asia Tenggara. Iya. Jadi banyak dari Indonesia yang pertama-pertama. Nah. Ada enggak catatan-catatan tentang konflik tarik ulur dulu antara Indonesia jo pemerintah India Belanda soal mengambil Semen Padang kok? Mbak lo kayaknya kan kalah mah.
Ini Kalaparang. Berarti kan tidak ada apa dah kan, tidak ada proses yang spesifik lah untuk semen Padang misalnya. Setahu awak sampai selama kau membaca catatan sejarah nggak ada peristiwa tarik ulur pemerintah Belanda kecuali yang di KMB ya masalah Iya, di KMB. masalah pengakuan Indonesia merdeka. Wah, jadi di situ sih kunci sadonya nak. Iya, di situ. Lah salah saya itu lah, dapat sadonya ya. Makanya ada program nasionalisasi gitu. Kayak gitu. Berarti semen Padang kok baru dikelola pribumi istilahnya atau putra-putra daerah tahun 1970-an. 70-an ya. Nah, mulailah pembangunannya, bertambah bangunannya Indarwang Bara, Indarwang 2, Indarwang 3, Indarwang Iya. Kini Indarwang Ampek ya? Indarwang Ampek kini kalau nggak salah. Kini Indarwang Ampek. Mudah-mudahan sana awak semua berdoa awak lancar perjalanan untuk menjadikan semen Padang ko warisan dunia dari PBB ya UNESCO. Diusulkan. Diusulkan. Tapi bertahap begitu tuh, dah. Iya. Itu mau udah lah kau. Udah. Jadi ini bertahap. Sadar nggak sana? Raju udah kau. Jadi ya bertahap gitu, bertahap. Mulai dulu penetapan Kota Padang lo. Nah, kalau ditetapkan Kota Padang, bisa sih ditetapkan provinsi, bisa pula ditetapkan nasional. Tapi nyoba masalah nanti. Kok masalah? Karena ini nggak tertib dah. Nggak tertib maksudnya kok? Harusnya ditetapkan Kota Padang dulu. Oh gitu. Terus tingkatnya ke provinsi, baru nasional baru diusulkan ke. Harus mengikuti alurnya sebenarnya ya. Iya, awak kan tertib prosedur Indonesia. Iya. Nah, Iko ndak langsung ke dunia sih. Iya. Keberang ada kawak kok. Enggak, kalau yang kejadian yang sebelumnya enggak, alun ada aturannya lain. Oh iya. Ini lah ada aturannya. Ini ada aturannya. Kita mengikuti aturan. Berarti proses kok akan panjang rasanya nanti kok ya. Mudah-mudahan enggak. Nah, mudah-mudahan wak doan saya sana capek dan capek jadi warisan dunia. Iya. PT Semen Padang PT dan Semen Padang ya semen apa? Ya, batu kapu. pabrik Indarong 1. Iya, pabrik Indarong batu kapu dan ada di Lubuk Kilangan tuh, Iya. Makasih banyak Dalva. Ya, sama-sama. Kok ceketek kami nyoba tanya tadi masalah apa tuh? Sejarah awal berdirinya PT Semen Nederland Semen Portland Marstavits Padang Pabrik. Nah, itu awalnya. Banyak gitu tanya apa? Ya Leo, sagan kami. Kamu mengadu-gadu habis wak tambah lel ya. Pokoknya udah apa harus kami todong tapi kasih kau menanyo catatan-catatan sejarah karena ada apa lebih banyak membaca dan menyimpan catatan-catatan itu. Ya sana jangan lupa subscribe acara Talam kita, subscribe Merawi TV, ikuti udah Alfa Noranda Radio Taduang kalau di Instagramnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.